ini saya akan menjelaskan materi pertemuan yang kelima mengenai classification and prediction ya. Di sini ada tujuannya, di sini nanti ada pendahuluan mengenai klasifikasi versus prediksi, kemudian ada supervised and unsupervised learning, persiapan data, akurasi klasifikasi, algoritma CID3, information gain, sama klasifikasi Bayesian. Ya, di sini adalah materi nanti yang dijelaskan ya pada pertemuan yang kelima. Nah, di sini ada pendahuluan. Jadi, database ya, kaya dengan informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang cerdas ya. Di sini adalah klasifikasi dan prediksi dapat digunakan untuk mengekstrak model yang menggambarkan kelas data ya, kelas data penting atau untuk memprediksi tren data masa depan. Kemudian klasifikasi memprediksi mengenai label kategorikal. Maksudnya gimana? Di sini adalah misal mengkategorikan aplikasi pinjaman bank aman atau beresiko ya. Jadi dari data pinjaman bank itu kita bisa mengkategorikan ya pinjaman bank itu aman atau beresiko. Kemudian ada model prediksi fungsi ya bernilai terus-menerus. Misalnya apa? Di sini adalah memprediksi pengeluaran pelanggan potensial untuk peralatan komputer ya, mengingat pendapatan dan pekerjaan mereka. Maksudnya gimana? Jadi kita bisa menilai ya berdasarkan pelanggan ya dia itu akan berpotensi membeli peralatan komputer ya berdasarkan apa nih? Berdasarkan pendapatan dan pekerjaan mereka. Nah, di sini ada aplikasi ya yang khas berhubungan dengan materi di sini adalah classification dan prediction. Di sini contohnya adalah persetujuan kredit, ya target pemasaran, diagnosa medis, analisis efektivitas dari pengobatan, ya. Jadi di sini adalah mengenai classification dan prediction ya. Jadi mengenai datanya. Nah, masuk ke klasifikasi. Jadi di sini ada apa itu klasifikasi? Ya, di sini adalah mengenai konstruksi model. Jadi setiap tuple diasumsikan milik kelas yang telah ditentukan sebagaimana ditentukan oleh salah satu atribut yang disebut namanya kelas label. Maksudnya gimana? Kalau kita lihat di sebelumnya, di sini adalah misalnya adalah persetujuan kredit. Jadi di persetujuan kredit ini yang menjadi penentuannya apa aja. Nah, disebut adalah namanya tupelnya atau atributnya. Misalnya ada umur, ya ada nama, alamat, jumlah pendapatan, ya kemudian pekerjaan, kemudian itu disebut namanya adalah atribut. Setelah itu ada lagi yang disebut dengan kelas label, ya. Jadi kelas label itu adalah yang menentukan persetujuan kredit itu misalkan kalau kita mau persetujuan kredit itu kan ada 2, diterima atau tidak tuh ya pada saat kita mau mengajukan kredit. Nah, disebut di sini adalah eee, misalnya hasilnya pada saat persetujuan kredit itu hasilnya disebut adalah namanya kelas label. Jadi penentuannya diterima atau tidak. Kemudian data tuple juga disebut dengan sampel, contoh atau objek ya. Jadi data tupelnya itu ya tadi, data misalnya persetujuan pinjaman bank. Semua tuple yang digunakan untuk konstruksi disebut adalah training set. Maksudnya gimana? Jadi data-data yang kita dapat itu nanti kita bisa menggunakan data itu bisa kita gunakan untuk pengujian. Ya, di sini ada disebut namanya training set ya. Kemudian karena kelas label dari setiap sampel pelatihan diberikan provide ya, namanya disebut adalah supervised learning. Dalam pengelompokan unsupervised learning, label kelas dari setiap sampel pelatihan tidak diketahui dan jumlah atau rangkaian kelas yang akan dipelajari mungkin tidak diketahui sebelumnya. Ya, maksudnya pasti supervised sama unsupervised nanti di nextnya ada. Kemudian model dipresentasikan dalam bentuk
berikut. Nah, kalau sebut kita aturan klasifikasi, berarti di sini ada pernyataan if then, ya. Pernyataan jika kemudian. Kemudian di sini ada berupa apa lagi? Aturan klasifikasi nanti menghasilkan pohon keputusan. Kemudian ada namanya disebut formula matematika atau disebutnya adalah algoritma. Yang sebelumnya kan kita belajar association menggunakan algoritmanya a priori. Nah, di sini masuk nanti klasifikasi ada lagi. Jadi menggunakan formula matematika. Jadi nanti bisa menghasilkan namanya pohon keputusan. Kemudian, nah model ini digunakan untuk menghasilkan objek masa depan atau tidak dikenal, ya. Caranya gimana di sini? Pertama adalah akurasi, ya, prediksi model diperkirakan. Jadi dari data itu kita bisa membuat akurasinya ini, ya, dari model yang kita gunakan. Kemudian, yang pertama adalah dari pertama ini ada label sampel uji yang diketahui dibandingkan dengan hasil klasifikasi dari model. Ya, maksudnya adalah tadi kita punya data, kemudian dibandingkan dengan menggunakan klasifikasi dari model tersebut. Kemudian tingkat akurasi adalah persentase sampel uji yang diklasifikasikan dengan benar oleh model. Kalau disebut dengan tingkat akurasi, nanti hasilnya adalah berupa presentasi. Adalah disebutnya persentase atau persen, ya. Kemudian test set tidak tergantung pada training set, ya. Data yang mau kita tes nanti tidak tergantung pada data yang kita gunakan sebagai training set. Set itu maksudnya data, ya. Kemudian jika tidak overfitting, ya, atau disebut adalah ada nilai yang tidak sesuai, atau disebutnya adalah anomali tertentu dari data pelatihan yang tidak ada dalam populasi sampel keseluruhan akan terjadi. Ya, itu disebut adalah di sini tadi titik tesnya tidak tergantung pada training set. Kalau misalnya terjadi overfitting ya, mungkin disebutnya adalah anomali ya. Biasanya di sini dari data pelatihan yang tidak ada dalam populasi sampel keseluruhan akan terjadi. Berikutnya adalah jika akurasi model dianggap dapat diterima. Model dapat digunakan untuk mengklasifikasikan objek masa depan yang label kelasnya tidak diketahui, ya, tidak diketahui dan datanya sebelumnya tidak terlihat. Nanti kita menghasilkan model, ya. Jadi model itu bisa diterima atau tidak. Dari sini, ya, nanti bisa mengklasifikasikan objek di masa depan, ya. Label kelasnya yang tidak diketahui. Nah, di sini ada contoh model data klasifikasi ya. Jadi di sini ada namanya adalah training datanya. Ada training datanya atau sebutnya ini adalah data sheet-nya. Kemudian setelah training data itu kita menggunakan klasifikasi algoritma. Jadi ada algoritma untuk klasifikasi. Setelah menggunakan algoritma klasifikasi nanti muncul namanya adalah classifier modelnya atau muncul modelnya. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya ada modelnya adalah atau kita sebut namanya adalah tadi sebelumnya disebutnya adalah modelnya ya, dipresentasikan menggunakan ini, pernyataan if then. Nah, contohnya adalah if ya rank ini berarti pernyataan. If rank adalah profesor or ini juga pernyataan or yes adalah lebih dari 6 dan ternutnya yes. Kita lihat. If rank adalah profesor, ternutnya adalah lebih dari 6, maka yes, seharusnya salah ya. Ini adalah kurang dari 6. Kurang dari 6, maka hasilnya adalah yes. Nah, kalau yang lain tidak bisa langsung ditentukan ya modelnya karena di sini ada dua keputusan. Contohnya si asisten profesor ada yes, no. Ada lagi no. Ya. Kemudian associate professor sama ada 2 yes sama no. Nah, ini yang bisa kita langsung tentukan adalah classifier modelnya. Berikutnya adalah masuk di sini adalah sama masih proses model data klasifikasi dari data ini sama kayak tadi ya. Ada di sini di testing nih kita menggunakan testing kalau tadi training. Sekarang kita menggunakan data testingnya ya. Yang sebelumnya yang ini kan data training ada 2, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita ganti datanya kita
kita lebih sedikit ya untuk testingnya. Nah, di sini adalah sama kayak tadi, ada classifier-nya ya atau langsung ke model datanya, kemudian ada di sini contohnya adalah unsend data atau data yang tidak eee, terkirim ya. Di sini ada contohnya adalah Jeff profesor kemudian 4 ya. Jeff profesor kemudian dia 4. Hasilnya kemungkinan apa nih ya? Kalau di sini ya, kalau kita sebut dengan rank-nya adalah profesor, di sini adalah years-nya 4 ya, karena nggak ada years-nya 4, kemungkinan mungkin di sini kita bisa ambil modelnya adalah jika, years-nya lebih dari 4 maka hasilnya adalah yes. Nah, ini adalah contoh penggunaan si data testing-nya. Yang lain, contohnya di sini sama ya tadi, ada 2 juga, kecuali di sini nih misalnya. Associate Professor ya, years-nya 7, hasilnya no. Mungkin kita bisa bikin ya, misalnya, nama yang lain ya, misalnya di sini contoh datanya misalnya boleh pakai Merlisa ya. Merlisa, Associate Professor, kemudian koma, 7 boleh langsung, maka hasil kemungkinan adalah no. Nah, ini ya, ini contoh proses model data klasifikasi. Jadi pembacaan dari tabel atau data sheet-nya ini adalah tapi menggunakan data testing ya. Kemudian prediksi ya, tadi kan ada mengenai classification dan prediksi. Kalau di sini adalah prediksi mirip dengan klasifikasi ya. Pertama adalah dia membuat model, kedua adalah gunakan model untuk memprediksi objek masa depan atau tidak dikenal. Kemudian eh, kemudian metode utama prediksi adalah regresi. Di sini ada linear dan regresi berganda atau regresi non-linear. Kalau ini adalah miripnya ya. Kemudian prediksi berbeda dengan klasifikasi. Klasifikasi itu mengacu pada prediksi label kelas kategori. Ya, kalau prediksi mengacu pada prediksi nilai kontinu. Ya, jadi mesti nilainya adalah saling berhubungan. Kemudian mengirim literatur promosi ke setiap pelanggan baru dalam database ya, bisa sangat mahal nih contohnya. Metode yang lebih efisien adalah menargetkan hanya pelanggan baru yang cenderung membeli klasifikasi komputer baru. Tadi ya contohnya adalah misalnya mau beli komputer atau baru berdasarkan pelanggan baru. Nah, di sini adalah kita memprediksi ya berdasarkan metode yang lebih efisien adalah menargetkan hanya pelanggan baru yang cenderung membeli klasifikasi komputer baru. Berarti memprediksi jumlah pembeli utama yang akan dilakukan pelanggan selama prediksi tahun fiskalnya. Jadi maksudnya di sini adalah memprediksi pembeli yang akan membeli ya berdasarkan prediksi tahunnya. Ya, ini adalah contoh data prediksi. Kemudian, nah untuk pengawasan data dari data pelatihan ada 2. Tadi kalau data pelatihan disebut namanya data training. Yang pertama adalah supervised learning atau disebutnya adalah classification. Jadi kalau misalnya supervised learning itu maksudnya ke data classification. Nah, di sini adalah pengawasan berupa apa nih? Data pelatihan. Di sini adalah data trainingnya adalah pengamatan pengukuran. Disertai dengan label yang menunjukkan kelas pengamatan. Tadi contohnya kayak turnupnya yes or no. Ya. Nah, berdasarkan pelatihan yang ditetapkan untuk mengklasifikasikan data baru. Kemudian kalau unsupervised learning masuknya ke clustering atau pengelompokan. Nah, di sini adalah data diberi satu set pengukuran pengamatan dengan tujuan membangun keberadaan kelas atau kelompok. Nah, karena disebutnya clustering berarti masuknya kelas atau kelompok dalam data tidak ada data pelatihan ya atau data pelatihan tidak disertai dengan label kelas. Jadi kalau disebut clustering tidak ada data pelatihannya. Tapi kalau supervise atau classification dia menggunakan data training atau data pelatihan. Nah, masuk ke data mining. Jadi di sini adalah data mining adalah proses yang kompleks dan bertingkat. Tahapan yang berbeda ini adalah pengumpulan data ya. Tahapannya adalah kalau disebut data mining ada pengumpulan data,
Preprocessing dan sebelumnya udah juga sempat dibahas ya. Kemudian analisis. Kalau fase preprocessing data sangat spesifik ya untuk aplikasi karena format data yang berbeda memerlukan algoritma yang berbeda untuk diterapkan. Nah, tahapan pengolahannya di sini adalah terdiri dari apa nih ya? Data integration berarti adalah data yang saling berhubungan. Kemudian ada namanya cleaning ya, pembersihan data tersebut. Kemudian ada namanya fitur extraction atau ekstraksi fitur. Nah, di sini ada beberapa seleksi fitur atau ekstraksi fitur ini adalah fiturnya juga dapat digunakan untuk mempertajam representasi data. Setelah data dikonversi ke format yang mudah, ya, berbagai algoritma analitik dapat digunakan. Maksudnya apa di data-data ya yang telah dikonversi ke format yang mudah, di sini dapat digunakan, bisa dapat menggunakan algoritma yang kita ingin gunakan. Lalu gimana sih nanti kalau kita sebut dengan penambangan data-data mining, berarti nanti ada algoritmanya. Kalau yang sebelum kan, menggunakan, eee, association ya, pakai algoritmanya a priori. Nanti kita masuk lagi kalau misalnya classification dan prediction tuh datanya apa, algoritmanya yang menggunakan apa. Fase ini dimulai setelah pengumpulan data, dan itu terdiri dari langkah-langkah. Jadi preprocessing data dapat digunakan untuk membantu meningkatkan akurasi, ya, efisiensi, dan skalabilitas dari proses klasifikasi atau prediksi. Maksudnya gimana sih nih data-data yang tadi kan nih contohnya nih. Nih data ini nih, ya, kita bisa menggunakan tadi ya metode klasifikasi. Nah, dari data yang tadi nih ya, ada langkah-langkahnya tadi ya, preprocessing dapat digunakan membantu meningkatkan akurasi ya. Jadi bisa, menentukan akurasinya nih berdasarkan data itu berapa sih nilai akurasinya ya. Kemudian ada skalabilitas dari proses klasifikasi atau prediksi. Berikutnya ada namanya pembersihan data atau hapus atau kurangi noise ya dan perawatan nilai yang hilang. Maksudnya apa? Biasanya ada data-data yang, noise itu yang tidak sesuai. Misalnya contohnya sebelumnya sempat dibahas, misalnya, gender, kita nulisnya laki-laki, perempuan. Nah, biar gampang gimana nih biar data itu konsisten, misalnya kalau laki-laki satu, perempuan nol. Jadi biar tidak salah tulis misal ada, mungkin nggak, gendernya misalnya pria, wanita. Nah, itu kan termasuk ya. Jadi kita bisa mengurangi dari pembersihan data adalah mengurangi noise. Kemudian analisis relevansi, banyak atribut dalam data mungkin tidak relevan ya dengan klasifikasi atau prediksi. Contohnya apa nih? Pencatatan data pada hari di mana permohonan pinjaman bank diajukan tidak mungkin relevan dengan keberhasilan permohonan tersebut. Maksudnya apa? Ya tadi kan kita punya data nih permohonan pinjaman bank atau persetujuan pinjaman. Nah, dari data itu ya di sini mungkin datanya nggak relevan tuh. Misalnya hari, ya kan kalau hari tidak perlu dicatat, tanggal, ya kan. Yang paling penting tuh apa sih yang digunakan ya, misalnya dari atribut itu mungkin ya tadi, kalau nama kan tidak ya, tidak menjadi penentunya. Alamat, alamat juga ya mungkin ada, cuma tidak tidak secara garis besar. Mungkin apa, pekerjaan ya, kemudian penghasilan, kemudian pendidikan. Nah, itu adalah contoh, penggunaan atribut yang relevan. Kemudian atribut lainnya mungkin berlebihan, ya. Setelah itu adalah langkah ini disebut dengan namanya feature selection. Jadi kita memilih ya fitur-fitur yang atau atribut yang sesuai atau yang paling berhasil nih ya, atau yang dapat relevansinya atau relevan ya dari data tersebut digunakan untuk, melakukan atau menggunakan data itu menjadi suatu model. Kemudian adalah transformasi data. Data dapat digeneralisasi ke konsep yang lebih tinggi, ya, berguna untuk atribut bernilai kontinu. Penghasilan dapat digeneralisasi rendah, sedang, tinggi. Contohnya apa ya tadi, ya, biar gampang kan penghasilan misalnya dia nulisnya 10 juta atau 20 juta. Nah, biar biar gampang kita bikin namanya digeneralisasi. Mungkin ada rendah, sedang, tinggi, ya, jadi kita kelompokin. Kemudian berikutnya lagi adalah kota ya, ini juga kita misalnya kalau kota biasanya tidak terlalu menentukan nih, ya. Kemudian generalisasi menempatkan ya, data pelatihan asli, lebih sedikit operasi input atau output yang mungkin terlibat selama pembelajaran.
Kemudian saat menggunakan jaringan saraf atau metode lain yang melibatkan pengukuran jarak ternyata juga dapat dinormalisasi ya. Kalau menggunakan NN maksudnya neural network nih ya metode lain bisa melibatkan pengukuran jarak dan juga dapat dinormalisasi ya. Kemudian keakuratan prediksi, ya di sini dari segi kecepatan dan skalabilitas. Jadi waktu untuk membangun model, kemudian ada waktu untuk menggunakan model. Nah, di sini disebutnya adalah robustness, jadi adalah menangani kebisingan dan nilai yang hilang dari skala abilitas efisiensi dalam basis data besar ya. Kemudian ada namanya interpretabilitas ya, tingkat pemahaman dari wawasan yang disediakan oleh model ya. Ini cara menentukan keakuratan prediksi. Kemudian ada namanya disebut juga kebaikan dari aturan tersebut, ada yang disebut namanya adalah pohon keputusan. Jadi nanti kalau kita menggunakan si klasifikasi muncul namanya disebut adalah pohon keputusan. Kemudian ada namanya lagi kekompakan dari aturan klasifikasi yang sudah kita buat. Nah, di sini ada akurasi untuk klasifikasi, ya. Jadi memperkirakan tingkat kesalahan. Nah, di sini ada pembagiannya nih, ya, berhubungan sama data training dan data testing atau disebut tadi data training sama data pengujian atau data testing. Nah, yang pertama adalah menggunakan 2 set data independen. Jadi maksudnya gimana? Tadi misalnya data 10 data lah tadi ya misalnya. Nah, dari data itu kita bisa bagi nih ya, data yang menjadi data training 2/3-nya, kemudian yang buat ditesnya 1/3. Misalnya kita punya ada 10 ya tadi misalnya ada 10 data. Nah, misalnya dari 10 itu kita ambil 2/3 untuk data set ya, kemudian 1/3-nya lagi untuk data tesnya atau data testingnya. Kemudian digunakan untuk kumpulan data dengan jumlah sampel yang besar. Ya, kalau misalnya sampelnya besar, berarti kita bisa nih ya, kita bagi data pelatihan dan data testingnya. Berikutnya lagi yang namanya disebut validasi silang. Membagi set menjadi subsampel ya menggunakan sampel K1 ya sebagai data pelatihan dan data subsampel sebagai data uji ya. Jadi sama ya, cuman di sini adalah namanya menjadi subsampel. Ada kemudian tadi sebagai data ujinya adalah disebut namanya K-fold cross validation. Kemudian untuk kumpulan data dengan ukuran sedang ya bisa kita namanya disebut adalah bootstrapping ya, tinggalkan satu kali untuk data ukuran kecil ya. Jadi maksudnya datanya tidak terlalu banyak ya untuk datasetnya. Ini ada penjelasan mengenai pohon keputusan. Jadi terdiri dari struktur pohon ya, seperti bagian alir ya. Jadi sini ada namanya node internal yang menunjukkan tes pada atribut, kemudian adalah branch ya atau cabang merupakan hasil dari tesnya. Kemudian di sinilah semua tuple dalam cabang memiliki nilai yang sama untuk atribut yang diuji. Berikutnya adalah namanya leaf node mewakili label kelas atau distribusi dari label kelasnya. Nah, di sini untuk mengklasifikasikan sampel yang tidak diketahui, nilai atribut sampel diuji terhadap pohon keputusan. Nah, di sini jadi penggambarannya seperti ini ya. Kalau kita sebut dengan uh, gambarannya, di sini ada disebut namanya root. Ya. Nah, di root, di sini ada namanya, ada cabangnya nih misal. Nah, di sini disebutnya ada, kalau di sini dia selesai, disebutnya di sini adalah leaf node. Kalau di sini masih ada cabang lagi, kita sebut namanya internal node. Internal node. Nah, di sini cara ada lagi leaf node-nya lagi. Leaf node. Nah, di sini ada lagi leaf node.
Nah, ya. Nah, berikutnya yang namanya branch itu ini namanya branch atau cabangnya, ya. Jadi ini untuk penggambaran dari struktur pohon, pohon keputusan ya, gambarnya seperti ini. Nah, di sini tadi ya, jadi jalur diacak dari arah ke simpul daun yang menampung prediksi kelas untuk sampel tersebut. Nah, ini disebut juga namanya adalah simpul daun atau leaf node yang nanti yang menjadi kelasnya ya. Nah, disebut adalah leaf node. Kemudian pohon keputusan dapat dengan mudah dikonversi menjadi aturan klasifikasi. Jadi dari data ini nanti kita bisa mempermudah membuat aturan klasifikasinya. Nah, berikutnya masuk ke contoh datanya nih, example-nya ya, menggunakan IID3, ID3 ya. Di sini ada namanya outlook atau bahasa Indonesianya adalah cuaca ya. Di sini ada cerah ya, kemudian ada berawan overcasting, kemudian di sini rain itu disebut hujan. Berikutnya ada namanya temperatur atau suhunya ya, misalnya panas, kemudian kalau amat itu sejuk ya, kalau cool itu dingin. Kemudian ada humidity ya, kelembapannya. Kelembapannya misalnya di sini adalah tinggi ya, normal, jadi cuma ada dua, ada tinggi sama normal. Kemudian berangin ya. Berangin di sini ada false ya, atau tidak ya, tidak berangin atau bisa berangin ya, true. Jadi ada 2 pilihan. Nah, ini adalah kelasnya. Jadi di sini data adalah misalnya kita mau bermain ya, dari mana nih, dari data ini, misalnya saya mau main, tenis ya atau main badminton. Nah, dari data ini di sini kita sebutnya adalah jadi ada kelasnya atau sebut kelas, labelnya, bakalan bermain atau tidak. Kalau N itu berarti, not play, kalau P itu play. Nah, ini adalah contoh, data sheet-nya ya, yang kita gunakan. Nah, dari data itu kita muncul nih, nama disebut adalah menggunakan model di sini adalah menggunakan decision tree-nya ya. Tadi ya dari outlook atau cuacanya ya, misalnya cuacanya adalah cerah ya, kemudian kelembapannya kelembapannya di sini adalah tinggi ya, berarti tidak bermain. Kemudian outlook ya, cuacanya, outlook ya, misalnya di sini adalah tadi cerah ya, cuacanya cerah, kemudian kelembapannya adalah normal, berarti kita bermain, cara bacanya. Kemudian, dari cuacanya adalah misalnya berawan, ya berarti kita nanti main. Kemudian kalau cuacanya adalah hujan, ya kemudian, di sini adalah berangin, beranginnya adalah iya, berarti enggak main, not. Kemudian jika dia beranginnya tidak berangin, berarti dia play. Nah, dari mana? Dari data ini ya, kita bikin decision tree-nya, ini adalah jadi aturannya. Jadi kalau misalnya, kita nggak bermain, ya kemungkinan ya ini ya, cuacanya cerah ya, kemudian kelembapannya tinggi, ya nggak bermain. Cuacanya cerah, humidity-nya ya kelembapannya normal, berarti bermain. Kemudian kalau misalnya cuacanya adalah, berawan, pasti bermain. Kalau cuacanya hujan ya, kemudian berangin, beranginnya iya, berarti tidak bermain. Kalau sini adalah jika hujan, ya kemudian cuacanya berangin, sorry, berangin, ya beranginnya iya, maka dia bermain. Tapi biasa kalau hujan mungkin tidak terlalu, berangin ya, maka kita bisa main, misalnya tadi main tenis atau badminton gitu misalnya. Nah ini ya, jadi penggambaran dari data tadi kita bikin adalah, modelnya atau aturannya menggunakan pohon keputusan. Nah, berdasarkan data yang tadi ya, kita masuk lagi ke teorinya, jadi adalah
Pendekatan dasar pembuatan pohon keputusan ya adalah dari atas ke bawah ya. Terdiri dari 2 fase konstruksi pohon keputusannya. Di awal semua contoh pelatihan ada di akar atau kita sebut dengan namanya root. Kemudian contoh partisi secara rekursif atau memanggil dirinya sendiri ya berdasarkan atribut yang dipilih ya. Jadi kalau dia misalnya milih yang tadi, misalnya ini kan, humidity ya, kan dipanggil lagi. Nah, nanti di sini adalah berarti di sini disebut adalah berdasarkan atribut yang dipilihnya, yang disesuaikan. Tadi contohnya windy, true, kemudian windy, false, hasilnya apa. Kemudian di sini adalah pemangkasan pohon bertujuan untuk menghapus ya cabang pohon yang dapat menyebabkan kesalahan saat kita mengklasifikasi data uji. Ya, mungkin aja ya. Jadi misalnya data yang kita uji ternyata nggak sesuai nih ya. Jadi kita bisa menghapus cabang pohon ya. Data pelatihan mungkin saja mengandung noise ya atau disebut outlier ya. Jadi di sini adalah noise sebelumnya sudah kita bahas ya tidak sesuai atau adalah data yang menyimpang atau terlalu jauh dari data yang lainnya. Nah, itu adalah bisa menjadi salah satu, kesalahan nih ya pada saat kita mengklasifikasi data uji tadi, adalah, data ujinya adalah mungkin mengandung noise atau mengandung outliers ya atau data yang menyimpang atau terlalu jauh. Nah, di sini adalah, semua atribut bersifat kategoris ya. Jadi kalau kita membuat suatu pohon keputusan, pertama adalah kita buat simpulnya ya, buat simpulnya, kemudian jika sampel semua dari kelas C yang sama ya, lalu mengembalikan N ya sebagai simpul daun yang dilabeli dengan C. Kemudian jika daftar atribut kosong, maka mengembalikan nilai N sebagai simpul daun yang berlabel kelas ya. Kalau misalnya udah pasti dia simpul daunnya adalah hasilnya, berarti maksudnya adalah labelnya kelas. Kemudian ada lagi adalah pilih split atribut ya dengan perolehan informasi tinggi. Di sini adalah label N dengan atribut split ya. Untuk setiap nilai A dari atribut split disebut adalah tumbuh cabang dari node ya. Tadi kalau kita sebut dengan branch ya, jadi ada cabangnya bisa, menghasilkan node atau misalnya tadi bisa menghasilkan namanya adalah internal node. Kemudian biarkan ya, SI menjadi cabang ya, di mana semua tapel memiliki nilai AI untuk atribut terbagi. Jika SI kosong, maka lampirkan daun yang berlabel kelas paling umum. Kemudian di sini adalah lain lagi jalankan algoritma, node SI ya secara rekursif sampai semua cabang mencapai simpul daun ya. Kita lihat lagi sampai apa, dia menghasilkan adalah simpul daun atau jadi disebut adalah, kelasnya ya, menjadi label kelasnya. Jadi ya disebutnya adalah kategoris ya, disebut atribut yang bersifat kategoris. Berikutnya ada lagi yang namanya langsung ya, menguji nilai atribut sampel yang tidak diketahui terhadap pohon ya. Ada disebutnya adalah jalur acak dari akar ke daun yang memegang label. Tadi kan ada root ya, ada leaf, ada labelnya ya. Secara tidak langsung, pohon keputusan dikonversi ke aturan klasifikasi. Satu aturan dibuat untuk setiap jalur dari root ke node ya atau ke daun sorry dari root ke daun atau leaf-nya. Nah, kemudian ada pilihannya jika lalu ya lebih mudah dipahami. Nah, di sini contohnya apa nih? Misalnya age ya, age lebih dari Eee, kurang dari sama dengan 30. Kemudian and student, ya, bukan student, no. Berarti nanti misalnya apa, dia membeli komputer, hasilnya adalah tidak. Nah, ini adalah contohnya. Jika, ya, kemudian, di sini adalah and-nya, ya, ada aturannya and, kemudian then, ya, ini adalah masuknya ke pernyataan, kemudian then adalah di sini hasilnya. Pohon keputusan dibangun menggunakan data pelatihan, mungkin terlalu banyak ya cabang atau simpul daun. Nah, ini juga bisa menyebabkan masalah ya kalau misalnya terlalu banyak ya datanya menyebabkan jadi cabangnya banyak berarti nanti bacanya lebih banyak lagi aturannya.
Nah, bisa aja disebabkan oleh apa tadi, oleh noisy dan overfitting tadi seperti dibahas ya. Kemudian dapat menyebabkan akurasi yang rendah ya untuk sampel yang tidak terlihat ya, itu bisa menyebabkan akurasi yang rendah. Nah, kemudian kita bisa memangkas nih pohon kebutuhan tersebut dengan menggabungkan substring menjadi simpul daun. Misalnya apa? Menggunakan satu set data yang berbeda dari data pelatihan. Pada simpul pohon, jika akurasi tanpa pemisahan lebih tinggi dari akurasi dengan pemisahan, maka ganti subtree-nya dengan simpul daun. Simpul daun beri label yang menggunakan kelas mayoritas. Kalau di sini masih gampang ya. Nih ya, kalau misalnya dia banyak berarti kita harus potong, kita pangkas ya. Mana yang tidak kita gunakan dari data ini misalnya ya. Nah, itu adalah cara untuk eee, memangkas ya dari penjelasan pembuatan dari pohon keputusan. Nah, klasifikasi adalah masalah klasik ya yang dipelajari sekarang ya oleh siapa nih? Contohnya oleh si ahli statistik ya. AI atau artificial intelligence ya di sini untuk penelitian machine learning. Nah, di sini peneliti database memeriksa kembali ya masalah dalam konteks database besar. Sebagian besar peneliti sebelumnya menggunakan data ukuran kecil ya. Sebelumnya kalau peneliti itu adalah dia menggunakan datanya masih ukurannya kecil. Karena sekarang sudah banyak ya data itu tersimpan dalam database. Nah, kita bisa nih ya menjadi digunakan untuk sebuah pengolahan data menggunakan algoritma. Nah, di sini adalah sebagian besar algoritma adalah berdasarkan data memori atau data yang sudah lalu. Nah, di sini adalah penelitian mengenai data mining atau pertambangan data terbaru adalah berkontribusi pada ini, skalabilitas, klasifikasi berbasis generalisasi, atau pemrosesan data yang sifatnya paralel dan terdistribusi. Nah, buatan keputusan ya adalah salah satu, pilihan yang baik nih ya untuk, dalam hal apa nih, kecepatan belajar yang relatif lebih cepat daripada metode klasifikasi lainnya ya. So, desentrasi itu lebih mudah ya dari metode klasifikasi. Kemudian dapat dikonversi menjadi aturan klasifikasi yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian dapat digunakan untuk menghasilkan query SQL untuk mengakses database ya. Tadi ya dari menggunakan aturannya ya, jadi bisa menghasilkan query, kemudian memiliki aturan klasifikasi yang sebanding dengan metode lain ya. Jenisnya adalah mengklasifikasi set data dengan jutaan ya, contoh dengan beberapa ratus bahkan ribuan atribut dengan kecepatan yang masuk akal. Ya tadi kalau makin banyak data ya berarti kita bisa mengkategorikan biar lebih mudah ya dalam pengaturan klasifikasinya. Sebagian besar algoritma menganggap data dapat ditampung dalam memori. Jadi di sini penelitian mengenai penambangan data atau data mining berkontribusi pada masalah skalabilitas ya, terutama pohon keputusan. Jadi ada skalanya. Dari contoh-contoh ya yang kita bisa gunakan, dataset ya, ada SLIK, ada SLIQ ya, ada Sprint, ada data public, ada rainforest ya. Ini adalah contoh-contoh data yang bisa kita ambil ya. Kalau data mining biasanya ada di, UCI dataset tuh bisa ya kita, mengolah data tersebut menggunakan algoritma yang sesuai ya mengenai pengolahan data tersebut. Nah, masuk ke klasifikasi. Di sini ada namanya Bayesian atau classification. Kalau tadi kan decision tree ya. Di sini adalah Bayesian classifier didasarkan pada teorema Bayes ya untuk probabilitas bersyarat. Dan di sini adalah untuk mengukur probabilitas bersyarat dari variabel acak atau variabel kelas ya diberikan pengamatan dengan diketahui nilai set variabel atau acak fitur variabelnya. Jadi di sini teorema Bayes digunakan secara luas dalam probabilitas dan statistik ya. Contohnya misalnya hmm, eee, pelanggan ya, pelanggan IndiHome itu kan dari pelanggan PLN ya, dari pelanggan Telkom ya. Jadi di situ kita bisa
mengajukan nih pelanggan itu dari penggunaan telepon, dia bisa, kita ajuin promo mau pakai IndiHome atau enggak. Nah, ini udah bisa nih ya, buat kemungkinan pelanggan itu akan, menerima promosi atau enggak, atau bisa berupa data statistik. Nah, di sini contohnya adalah kalau menggunakan Bayesian classification adalah misalnya ini, sebuah organisasi amal meminta sumbangan ya dari individu dalam populasinya adalah 6/11. Jadi di sini adalah, jadi di sini adalah memiliki usianya adalah lebih dari 50 tahun. Kemudian perusahaan memiliki tingkat keberhasilan adalah 6/11 pada meminta sumbangan. Nah, di antara individu individu yang menyumbang, kemungkinan usia lebih dari 50 kan ini adalah 5/6. Mengingat seorang individu dengan usia lebih dari 50, beberapa probabilitas bahwa dia akan menyumbang. Ya, dari data ini jadi kita menganalisa nih mengenai pemberian sumbangan ya, di mana usia adalah lebih dari 50 tahun, 6/11 berarti populasinya ada 11 orang ya. Kemudian, nah di sini adalah kita bisa menganalisa mengenai tingkat keberhasilan dari 6/11 ini ya, yang bakal menyumbang, ya. Dari sini adalah jadi kita bisa menganalisa berapa kemungkinan ya yang, individunya adalah, lebih dari 50 akan menyumbang. Kalau lebih dari 50 kan lebih banyak ya, 6/11 kemungkinannya pasti lebih banyak menyumbang dari yang misalnya ya, kurang dari 50 adalah 55/6, jadi lebih sedikit, maka kemungkinan ya lebih banyak yang menyumbang daripada yang tidak menyumbang misalnya. Nah, bias classifier adalah pengklasifikasian statistik. Jadi mereka dapat memprediksi probabilitas keanggotaan kelas ya, seperti probabilitas bahwa sampel yang diberikan milik kelas tertentu. Kalau disebut klasifikasi Bayesian didasarkan pada teorema Bayes ya. Jadi Naive-Bayes classifier disebanding dengan kinerja dengan pohon keputusan dan klasifikasian jaringan saraf atau NN. Jadi di sini ada 2 yang dibahas mengenai klasifikasi, ada, decision tree sama Naive-Bayes classifier. Nah, kemudian klasifikasi Bayes juga memiliki akurasi dan kecepatan tinggi ya, jika diterapkan ke dalam data besar. Kalau kita sebut dengan decision tree, ada pohon keputusannya, kalau Bayes itu enggak. Jadi dia hanya, menghasilkan akurasi ya, dari data yang kita gunakan. Nah, dalam data yang terpisah secara linear, itu dimungkinkan untuk membuat namanya adalah hyperline ya, yang memisahkan titik 2 ya, dari 2 kelas tersebut. Nah, kemudian di sini adalah tentu saja, kasus-kasusnya relatif tidak bisa karena data nyata jarang sepenuhnya terpisah ya. Nah, di sini dan setidaknya beberapa titik data seperti titik data yang salah diberi label atau outlier. Jadi kalau misalnya data yang salah diberinya adalah outlier ya, akan melanggar pemisahan linear. Namun demikian, formulasi yang dapat dipisahkan secara linear sangat penting dalam memahami prinsip ya penting dari margin maksimum ya. Setelah membahas linear, kasus yang dapat dipisah. Jadi modifikasi pada formulasi diperlukan untuk memungkinkan lebih umum dan realitas. Jadi maksudnya kalau kita menggunakan suatu metode biasanya ada algoritma atau formulanya ya, ada atau menggunakan hitungannya. Jadi klasifikasi adalah masalah yang dipelajari secara luas, terutama dalam statistik, ya, machine learning, dan jaringan saraf atau neural network. Jadi klasifikasi mungkin merupakan salah satu teknik pengenalan data yang paling banyak digunakan dengan banyak aplikasi. Skalabilitasnya masih merupakan masalah penting ya untuk aplikasi database. Kemudian menggabungkan klasifikasi dengan teknik basis data harus menjadi topik penelitian yang menjanjikan. Kemudian arah penelitiannya adalah di sini adalah klasifikasi data non-relasional atau menggunakan teks spasial atau multimedia dan lain-lain. Nah, itu ya jadi penjelasan pertemuan yang kelima ya. Di sini ada referensinya ya, buku referensinya hampir sama yang sebelum-sebelumnya. Jadi ada konsep dan teknik ya dari Hand and Camber, ada
Decision Support and Business Intelligence System dari Turban. Ada Camber juga ya tahun 2012 atau Max Bremer. Oke, sampai di sini pertemuan yang kelima penjelasannya. Sekian dan terima kasih.